ya. Kok nanggung ya? Cepet tau Bu, rene tau. Ini. Ih, kamu apa tuh ya? Aku tak lembut ini wae ya. Wes ngene. Bu, aku krungu-krungu anakmu seneng karo tangga ya. Tondo sapa? Ya tondo, putrane Bu Pendhita. Wes, ngawur. Jare sapa? Dasar anggenah. Sorry Bu. Bu ya. Bu. Ana apa? Aja ngawur lho, kok tak tutuk. Ora. Saat itu aku sambil jeng. Apa? Wakil banget. Lah ngopo kalau anakmu sih kae to? Lah iya, anakku kan siji SD to. Ngopo karo anakmu? Wes, angel dikandani. Nek dikandani ki malah nesu-nesu. Ning nek ora dikandani, malah gawe mangkat. Apa ora marahi mumet to, Bu? Marahi tensine munggah ki lho. Sak ngertiku, anakmu ki anteng sih. Anteng apa? Anteng nek wis diwenehi dhuwit karo turu. Ibu, tak curhake. Tapi aja kandha sapa-sapa. Aja disebarke ngono lho. Awas ngono nek disebarke. Ono apa to ya, Bu? Kok sasek serius banget? Ini lho, Bu. Tak perhatikan ki anakku ki saiki beda banget. Awake iki tambah berisi. Iki lho, ketok gede. Aku kan yo khawatir karo anakku nek ana apa-apa. Aku ki yo jengkel. Istriku ki entek digodheki. Terus iku apa? Padahal ki anyar kurang dienggo. Aku gumun meneh, ngopo yo bengesan barang. Kan ketutup masker to. Anakku ki kondong ini. Engko nek ketemu idolaku, tak buka maskerku. Ngono wangsulae nek kandhani. Apa ora main mangkel to, Bu? Marai ki lho judeg lho atiku. Sakitnya itu lho, Bu, di sini. Hah? Anakmu ini umur berapa lho? Umur pira lho, Bu? 14 tahun. Kok aku ki lali to, Bu? Karo anake dhewe. Alah, sing kok eling-eling ki apa to ya, Bu? Sing tak eling-eling ki nek jenengan duwe utang karo aku. Asem tenan kowe, Bu. Lah nek anakmu umur 14 tahun ku ya wajar. Kuwi masa puber. Iya kan ya tau ngalami ngono to. Ah iya kok. Ora ngono ya, Jar. Ora ngono. Nek ndek men ki beda, ora kaya ngono kuwi, Bu. Oh iya, saiki tak takon. Anakmu ki sing SMP ki sok curhat ngono ora, Bu? Sok cerita-cerita tentang pribadine ngono lho, Bu. Lho iya, anakku ketok kabeh. Dheweke pas ketok kapan. Dheweke bingung. Iki apa, Bu? Iki apa, Bu? Ngono kuwi. Terus dheweke krasa risih kae. Terus dirawate pas metu-metu ngene kae. Sing gak pede lah, sing isin lah. Awake dhewe iki dadi wong tuwa ya kudu sabar. Wong dhewe anak wedok. Sik ya, Bu. Aku tak nglanjutke le nyiram-nyiram. Engko ndak tunggali Pak Karel kae lho. Wong iki jaga aku le siram-siram. Sik ya, Bu. Iya, iya. Sik ya. Ya, tak terus kene jae. Shalom, salam jumpa saudaraku terkasih dalam Yesus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat berkarya dan beraktivitas. Terima kasih untuk waktu yang saudara sediakan untuk menyimak episode ke-9 Aku Suka Menuturkan dari GKJ Samirono Baru. Kali ini bersama saya Deti. Episode kali ini terselenggara berkat kerjasama Komisi Warga Dewasa GKJ Samirono Baru dengan SMA Bob Kri 1 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang problematika dan tips pendampingan pra-remaja. Seperti yang telah kita saksikan pada cuplikan percakapan dua orang tua di awal tadi, kita dapat melihat bahwa KWD menangkap isu dan keresahan orang tua, khususnya pada pendampingan pra-remaja. Bisa jadi hal yang dialami Ibu Menil dan Ibu Dora juga adalah hal yang Bapak Ibu alami. Terlebih lagi pada masa pandemi ini, setiap orang tua dituntut untuk menjalankan perannya secara lebih ekstra, baik sebagai pencari nafkah, pendidik maupun pendamping dalam proses tumbuh kembang anak-anak.
Apabila sebelum pandemi, peran pendidik dan pendamping banyak didukung oleh sekolah dan lingkungan sekitar. Meskipun perubahan yang terjadi pada pra-remaja ini merupakan sesuatu yang normal dalam proses tumbuh kembang mereka, dan bahkan orang tua sendiri juga sudah mengalami, namun tidak sedikit orang tua yang merasa kesulitan atau kebingungan ketika menghadapi perubahan yang terjadi pada putra-putri mereka. Inilah yang membawa KBD mengangkat tema yang akan kita diskusikan. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur sekali sudah mendapatkan narasumber, seorang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan remaja. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Bapak Sartana, SPAK MPD. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Mbak Salam Titi. sejahtera. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Puji Tuhan. Ya. Baik, terima kasih sekali sudah berkenan untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk bisa berbincang-bincang. Begini Pak, jadi saya mewakili Komisi Warga Dewasa GKJ Samirono Baru. Ini dalam seri Aku Suka Menuturkan, menangkap keresahan orang tua dalam mendampingi putra-putrinya yang beranjak pra-remaja. Harapannya nanti dari perbincangan kita ini bisa jadi suatu pencerahan dan penguatan gitu ya Pak. Ya. Baik, mungkin langsung saja Pak, saya langsung Boleh. ke tanya jawab Ya. ya. Dalam tahap perkembangan itu yang masuk pra-remaja sebenarnya itu masuk di usia berapa sih Pak? Hanya rentang ya, Nggak, kira-kira rentang umur itu ya antara 12 sampai dengan 15. Ini 3 tahunan ini, ya. SMP ini ya. Kemudian SMA awal. Namun juga ada beberapa kasus usia 11 sudah menginjak juga masa-masa perkembangan yang menandakan tingkat ke arah kedewasaan. Pubertas Ya, gitu ya. sampai dengan 16-an tahun gitu. Dalam kasus tertentu, tapi kebanyakan di usia 12 sampai 15 itu yang Jadi untuk tiap-tiap ada. anak rentangnya itu, tapi bisa mungkin lebih awal. lebih awal gitu ya. atau mungkin agak terlambat. Kalau perbedaan dari jenis kelamin gitu, laki-laki perempuan itu biasanya ada mana yang lebih dulu mencapai masa puber gitu Pak? Ya, ada perbedaan sedikit antara laki-laki dan perempuan remaja ya. Sebagaimana kata pubertas gitu ya. Puber itu sebenarnya dari bahasa aslinya itu pubik. Ini bicara mengenai mengenai tanda-tanda kedewasaan. Kalau saya ketika mendampingi anak-anak di tingkat kelas 12 SMA kan mereka sudah cukup dewasa ya. Saya langsung saja kalau seperti ini kemudian saya katakan bahwa yang perempuan sudah siap jadi ibu, yang laki-laki sudah siap jadi bapak dari sisi biologis, tapi dari sisi psikis belum. Karena itu dibutuhkan beberapa syarat lagi untuk bisa menjadi suami istri yang baik gitu. Pubik itu sebenarnya arti harafiahnya itu rambut sebenarnya. Jadi para ahli ilmu perkembangan remaja pada waktu itu ada satu istilah yang dikembangkan tentang pubertas itu. Bagaimana ketika anak usia 12 sampai dengan 15 tahun itu kalau yang laki-laki sudah mempunyai kumis gitu ya, jambang udah mulai muncul gitu. Kemudian suara mulai paro-paro gitu, jadi mulai membesar gitu. Itu remaja kalau laki-laki. Kalau yang perempuan itu biasanya ditandai dengan juga sama berubahnya suara, tetapi mulai kemudian dalam perkembangan biologis tubuhnya itu ada tanda-tanda yang menyertai. Itu sebenarnya wajar dan itu bagian dari tubuh ini itu mencoba drivernya, sama dengan kalau saya istilahkan pada anak saya itu ketika merakit komputer dari hardware dan software yang dipadukan itu kira-kira matching tidak, kira-kira itu kemudian kompatibel tidak, kira-kira itu kemudian bisa bekerja bareng tidak. Jadi sebenarnya pubertas ini adalah masa-masa ketika tubuh ini mengembangkan software yang ada punya.
bersama dengan hardware yang ada dari ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa itu, kemudian ini kalau tidak siap dan tidak dipahami sebagai tanda ciri-ciri mengarah ke kedewasaan, ini biasanya akan menjadi persoalan. Tetapi kemudian orang tua harus mengambil peran penting lah soal ini kan, itu. Jadi itu sebagian dari tanda-tanda menuju remaja ini, perubahan fisik mengarah ke kedewasaan itu. Nah, ini bagaimana sebaiknya orang tua menyikapi perubahan itu, yang terutama yang fisik gitu ya? Apa yang perlu disiapkan orang tua? Ini penting sekali pertanyaan ini ya, karena sebenarnya inti utama berumah tangga itu kata siap. Siap apa tidak sebenarnya? Kalau menjadi orang tua siap, itu berarti memang segala perubahan dan konsekuensi itu mengikuti. Ya, kalau siap berarti pengalaman hidup orang tua itu menjadi bagian idol anak-anak ya. Jadi idola anak-anak. Jadi orang tua itu harus menjadi idola anak-anak. Perkembangan anak-anak yang mengarah kepada kedewasaan seperti ini, itu pasti pertama kali yang ditanya mesti ibunya atau bapaknya, karena mereka orang tuanya kan. Nah, kesiapan ini itu membutuhkan mental orang tua ya. Kok anak saya bertanya begini, anak saya bertanya begitu. Langsung refernya pasti diangkat dari pengalaman pribadi orang tua toh. Nah, dulu ketika orang tua mengalami hal yang semacam itu, apakah disimpan sendiri, apakah diceritakan pada orang tuanya, itu menjadi titik tolak pertama bagaimana orang tua ini menyadari informasi penting ketika anaknya bertanya seperti itu, harus dijawab dengan baik. Karena kan sekarang zaman juga sudah berubah. Kalau orang tuanya nggak jawab, nanti anaknya mencari dan belum tentu mendapatkan informasi yang valid begitu ya. Itu yang paling berbahaya. Kalau kemudian berbahagialah kalau kemudian anak itu driver pertamanya adalah bertanya pada orang tua. Jangan kemudian dikatakan, stop, nggak boleh ini, saru, tidak boleh, tabu, nggak boleh. Itu zaman sekarang orang tua memiliki peranan yang sangat penting sekali ketika anak mengidolakan orang tua. Tapi saya bicara hanya yang normal loh ya ini. Saya bicara yang ideal gitu ya. Dan sejak awal pijakan saya adalah kesiapan orang tua ketika menikah ini ya. Ketika menikah pasti saya punya anak kan ya, punya anak berkembang lebih baik gitu ya. Itu orang tua harus menjadi idola gitu. Tetap yang namanya komunikasi itu menjadi alat utama di keluarga itu. Saya beruntung kedua anak saya itu dekat sama ibunya. Jadi kalau dengan saya mungkin agak malu ya bapaknya ini, karena anak saya itu laki-laki semua. Jadi dekat dengan ibunya, ya apapun cerita kepada ibunya, dan ibunya cerita pada saya kalau pas makan itu. Kemudian saya mencoba memberikan masukan juga. Kadang-kadang saya hanya ketawa geli gitu. Kadang yang diceritakan itu ya memang ya perkembangan remaja betul, seperti yang dikeluhkan dalam drama ibu tadi, diceritakan dalam drama ibu itu seperti itu. Dan saya bersyukur bahwa anak-anak ini mencari informasi ke orang tuanya, dan saya jelaskan. Hal yang pertama yang paling membuat kami tertawa itu anak saya yang pertama itu bertanya, "Ma, saya itu dulu ketika lahir lewat mana?" Itu kelas 6 SD. Dia bertanya seperti itu. Ini kan tidak semudah kemudian menjawab lewat sini. Hanya kebetulan sesar sih. Anak saya sudah sesar jadi lewat perut gitu. Tapi kemudian setelah agak dewasa kami jelaskan. Kamu nanti akan menjelang dewasa dan kamu harus tahu seperti ini. Sampai sekarang juga bertanya lagi. Nah, bagaimana orang tua itu sebaiknya berbagi peran dalam menghadapi perubahan fisik anak? Dalam hal ini kan misalnya perempuan mengalami menstruasi atau haid pertamanya, kemudian laki-laki mendapatkan mimpi basah pertamanya, itu apakah tidak apa-apa cross gender gitu, maksudnya kalau anak perempuan nanya ke ibu biasanya gitu ya, atau kemudian anak laki-laki nanya ke bapak, atau tetap ke ibu nggak apa-apa gitu? Tidak apa-apa, dan itu penting banget itu. Jadi kalau kemudian cross gender itu terjadi di keluarga,
sekali lagi saya mengatakan beruntung dan bersyukurlah karena anak-anak itu justru berada di tempat belajar yang tepat. Sebagaimana keluarga adalah tempat produksi pengetahuan ya. Jadi kalau keluarga ini menjadi pusat produksi pengetahuan, saya yakin dan percaya apapun yang dialami oleh anak-anak itu ketika tubuhnya sedang drive-nya, sistem software dan juga hardware-nya berjalan dengan lancar dan baik, dipuji bahwa kamu sekarang sudah siap berkembang menjadi seorang manusia yang utuh dan menjadi manusia yang lengkap. Bersyukurlah pada Tuhan dan juga kamu dilahirkan dengan sempurna. Bahwa kemudian terjadi tanda-tanda seperti itu, bapak dan ibu kompak memberikan penjelasan. Nggak apa-apa dijelaskan sedetail-detailnya, nggak apa-apa. Iya. Jadi nggak masalah, maksudnya yang penting anak nyaman ngobrolnya sama siapa gitu. Itu yang paling penting. Ya, ngobrol dengan siapa penting. Kemudian yang kedua ya, suami istri harus saling terbuka dan bicara ya, dan kemudian saling melengkapi seperti itu. Dan peran bapak dan ibu ini menjadi lengkap ketika suami dan istri ini terbuka. Model komunikasi yang baik itu juga dilihat oleh anak-anak, bahwa kedua orang tuanya tidak menyimpan satu rahasia apapun mengenai informasi perkembangan dirinya, meskipun anak-anak nanti sesuai dengan perkembangan usianya dia akan mencari dan menemukan ya dari kawannya, dari media, itu sudah biasa, dari sekolahnya. Seperti itu. Jadi biarkan saja, tapi yang paling penting ketika ada dan menemukan informasi seperti itu, cross check dan konfirmasinya kepada bapak dan ibunya, pada orang tua. Yang ini penting pertama dan banget. utama itu Luar ke orang biasa. tua dulu. Iya, betul. Itu tadi perubahan fisik, Pak. Kan bersamaan dengan itu juga ada perubahan secara psikis gitu ya, ada perubahan hormonal yang kemudian mempengaruhi perilaku. Biasanya di situ kemudian muncul bisa potensi konflik, mungkin berbeda pendapat, atau kemudian cara berkomunikasi yang tadinya tampak lancar jadi mungkin tersendat, entah karena perbedaan persepsi. Nah, kayak gitu biasanya penyebabnya faktor apa ya, Pak? Ya ketidakterbukaan toh, anak-anak yang tidak, atau anak-anak yang takut sama orang tuanya, atau kemudian orang tuanya terlalu membatasi tentang informasi yang misalnya mau bertanya tapi terus diblok gitu. Bisa aja itu gitu. menjadi satu blocker yang luar biasa gitu ya. Jadi kemudian itu tidak akan terpecahkan. Lebih baik saat yang paling tepat memang bercerita kepada anak dan kepada orang tua, ini yang paling penting. Tetapi sekali lagi saya hanya bicara untuk yang normal ya, yang memang banyak kasus yang tidak normal. Ini dibutuhkan tenaga ahli. Saya bukan ahli di bidang ini masalahnya, jadi jadi harus dari pengalaman pribadi saya seperti ini. Tidak. Baik, jadi bangunan komunikasi itu mesti intens dibangun antara orang tua dengan anak. Itu idealnya. Tadi saya bicara untuk hal yang normal. Untuk yang tidak normal, sekali lagi ahlinya ada gitu ya, harus ke ahli. Karena zaman juga sudah berubah, ketika kita ke profesional untuk misalnya konsultasi dengan psikolog atau apa, itu sudah tidak seperti dulu lagi. Iya, sangat dimungkinkan dan banyak penyedia jasa untuk di bidang yang satu ini. Nah, kalau itu tadi tentang pentingnya komunikasi. Kalau sekarang gaya komunikasi atau pola, mungkin apakah ada perbedaan dalam mendampingi misalnya anak laki-laki dan perempuan seperti itu, Kak? Mana yang lebih menantang sih sebenarnya mendampingi pra remaja laki-laki atau perempuan? Wah, ini pertanyaan. Saya tidak punya anak perempuan masalahnya. Karena saya laki-laki ya, dia sparring partner aja. Karena laki-laki dia guyonan aja, tertawaan saja. Kemungkinan ada ya untuk anak-anak perempuan. Saya hanya membayangkan saja bagaimana perangai dan tingkah laku anak perempuan ya sebenarnya. Saya kira orang tua jauh lebih paham dari apa yang kita bicarakan seperti ini, karena anak laki dan anak perempuan ketika berpersoalan satu hal yang menyangkut perkembangan jiwa dan juga perkembangan biologisnya ini lebih terang benderang sama orang tua ya, karena setiap hari sama orang tua ya. Tapi yang paling penting bahwa
orang tua memiliki waktu dan peluang ketika anaknya bertanya mengenai rasa. Itu yang paling penting aja, saya kira gitu. Saya kan pernah belajar tuh Pak, jadi anak pra remaja itu memang perkembangan otaknya itu mengalami trimming seperti itu, dan di usia pra remaja dan remaja itu memang mereka berafiliasi atau lebih dekat dengan peer, dengan sebaya. Itu tidak terjadi waktu mereka kanak-kanak dan tidak akan terjadi lagi ketika mereka dewasa. Jadi memang di masa remaja itu memang yang pengaruh paling kuat itu di peer. Jadi jadi kadang-kadang orang tua merasa diajak ngomong nggak didengerin atau gimana, atau kurang mau curhat atau seperti apa gitu. Karena memang kan ada di rentang usia itu. Nah, bagaimana orang tua tuh perlu memandang peer group ini jadi saingan, jadi musuh, atau kemudian bisa disikapi, oh bisa kerjasama nih sama misalnya mungkin sahabatnya anak atau gimana gitu Pak? Iya, mengapa anak senang di situ? Karena aku mengalami hal yang sama, mengalami persoalan yang sama, dan masih dibicarakan di antara mereka. Tapi kemudian kalau orang tua mendapatkan informasi mengenai ini, ya dikonfirmasi ke anak, itu yang pertama. Yang kedua, memang tidak mudah mendapatkan kawan yang karib ya. Kawan banyak, sahabat banyak, tapi yang karib itu tidak banyak. Tetapi saya kira anak-anak juga ngerti mana kawan yang karib, karena rahasia ada di situ, keterbukaan ada di situ. Ya orang tua konfirmasi saja kepada anaknya, bagaimana kamu berkawan dengan dia, apakah baik, apakah ada nggak pembulian di situ, ada nggak tanda-tanda untuk merendahkan orang lain. Itu bisa aja dikonfirmasi. Kalau kemudian anak menjawab tidak ada, itu baik-baik saja ya, berarti orang tua bisa menyerahkan, mencoba mempercayai anak, dan itu kemudian anak ketika sudah melakukan konseling teman sebaya, itu kemudian ya dikonfirmasi aja tadi bicara apa, misalnya apa yang dibahas, apa yang didiskusikan. Sebatas itu aja. Kalau anak mau kalau anak mau menjawab, berarti memang itu ada kesetaraan. Anak percaya sama orang tua. Itu meskipun dari sisi usia anak tidak sebaya dengan dirinya ya, dengan orang tuanya ya. Tapi dari kasus ini kemudian anak mencoba untuk percaya pada orang tua. Dipahami saja. Nah, kalau tentang teman, kalau dulu saya waktu kecil itu kan dibilangin kalau sama teman jangan pilih-pilih teman. Tapi belakangan ini saya juga pernah baca kalau zaman sekarang itu mau berteman itu harus milih. Kalau Bapak gimana Pak? Maka yang tadi saya bilang, banyak sahabat, banyak kawan, tetapi tidak banyak yang karib. Itu yang bisa dirasakan, yang namanya karib itu. Kawan karib itu bisa dirasakan bagaimana mereka berdialog, bagaimana mereka menjalin komunikasi, membangun pengetahuan, saling percaya, bahkan dalam tingkat tertentu sampai main ke rumah, tidur di rumah. Tetapi kalau prosesnya kemudian tidur di tempat kawan itu berbicara sama orang tuanya, pamit dengan baik-baik, dan juga orang tua yang menerima tamu anak ini bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, ini boleh saja sebenarnya. Hanya yang menjadi persoalan jangan terlalu menjadi kebiasaan seperti ini. Meskipun itu diperbolehkan, tetapi bukan hal yang baik kalau kemudian setiap saat selalu di tempat teman. Gitu. Tetapi yang membedakan ini kalau sudah karib, itu makan ya bersama, beli buku ya bersama, sekolah ya bareng. Meskipun yang namanya kawan karib tidak harus sekolah ya, pindah sekolah juga bisa. Ya, apalagi sekarang dengan teknologi, dengan sosial media dan ya beragam kemudahan untuk saling terkoneksi gitu ya Pak. Ya. Nah, berhubungan dengan sosial media nih Pak, dengan gawai gitu, terutama kan sekarang ini pandemi itu anak-anak itu porsinya mungkin jauh lebih besar daripada sebelumnya, karena kan pembelajaran mereka dengan daring seperti itu. Mungkin hampir semua itu pegang gawainya sendiri, atau mungkin 1-2 saja yang masih harus meminjam orang tua seperti itu. Seberapa besar pengaruh internet, pengaruh media sosial ini dalam perkembangan anak-anak, dan bagaimana orang tua bisa menyiapkan diri juga untuk itu? Karena kan generasinya beda ya. Belum lagi soal game ya.
Oh iya. Ya, saya tuh di dekat rumah itu adalah anak-anak suka ngumpul. Kalau dulu kan kita ngumpul itu ngobrol, itu ngumpul duduk. Iya, anteng, nggak ada yang ngobrol Pak. Ini semua gitu. Itu gimana Pak melihat seperti itu? Itu yang paling saya hindari untuk saya pribadi. Sekali lagi ini adalah tujuan pribadi saya tidak akan menjelaskan keluarga yang lain karena setiap keluarga memiliki persoalan sendiri ya. Dan punya value-nya Dan sendiri. iya. Tapi yang paling penting ketika anak-anak dipercaya memegang gadget, memegang gawainya sendiri, itu berarti orang tua memang sudah komunikasi sama anak. Ya. Di gereja saya kemarin pernah bicara dan membahas mengenai bagaimana soal kecanduan game ini. Saya menyatakan pada waktu itu kalau kemudian anak sudah mulai edik mengenai game dan di rumah tidak lagi istilahnya aware sama kakaknya, adiknya, orang tuanya, ini harus diganggu. Ketika anak kemudian asik dengan gawainya, diganggu, harus diganggu supaya kemudian frekuensinya itu tidak di situ. Ada beberapa cara, misalnya nih, saya hanya case ya. Di rumah ada alat musik, dialihkan ke situ. Di rumah ada binatang piaraan, dialihkan ke situ. Atau mempunyai sedikit halaman kemudian bisa bercocok tanam ya. Sistem pot atau apalah strateginya orang tua untuk mengajak situ. Diajak ke situ. Jangan kemudian terus anak dibiarkan sendiri dengan gawainya. Ketika asik tidak mengganggu orang tua, dikira kemudian anak ini baik. Padahal sebenarnya proses awal anak ini kecanduan. Kalau ada kecanduan, itu ciri utamanya dia tidak akan pernah perhatian sama orang lain. Jadi lebih pada ignoransia yang terjadi, pengabaian yang luar biasa. Kalau kemudian orang tua tidak abai mengenai ini, ya selamat menikmati. Ini jauh lebih sulit daripada penyakit yang lain, Mbak. Karena ini soal kenikmatan ya. Kenikmatan bermain gawai itu candu yang luar biasa sebenarnya. Maka pada orang tua yang sudah mulai ada tanda-tanda seperti ini, ganggulah anak itu. Dan orang tua harus mempunyai kekuatan. Kekuatan bukan memarahi, tetapi kekuatan mengalihkan perhatian anak. Jadi bukan hanya dimarahin, tapi tidak ada tawaran solusi. Iya. Nggak boleh main gini, tapi ya terus apa cari kegiatan. Orang tuh harus mencarikan atau memfasilitasi untuk kemudian ayo ini aja mas atau ini aja mbak gitu. Ayo sama ibu. Syukur ada gitar, syukur ada alat musik yang lain, syukur ada sekali lagi ya hobi-hobi yang dikembangkan yang lain. Yang lebih real, yang lebih ada interaksi baik dengan alam maupun dengan orang lain. Betul. Jadi kan memang karena pandemi ini kalau interaksi dengan orang lain sekarang jadi sangat terbatas ya Mas. Jadi mungkin banyak yang harus dilakukan di rumah, jadi musik. Oleh sebab itu kegiatan yang dilakukan bersifat family activity ya, kegiatan keluarga gitu ya. Jadi dari situ justru nanti akan terbangun bangunan komunikasi yang baik sebenarnya. Hanya sekali pertanyaannya mau apa tidak, karena ini orang tua juga harus belajar. Iya, karena butuh effort, jadi orang tua harus juga berusaha lebih keras lagi. Nah, saya tadi tertarik tentang power gitu. Orang tua harus punya power untuk bisa anak itu apa ya, bisa patuh, kemudian juga ada trust gitu, ada kepercayaan pada arahan atau pada nasihat orang tua gitu. Bagaimana itu kemudian dibangun, Pak? Saya sekali lagi bicara yang normal ya Mbak, jadi saya untuk kasus tertentu saya tidak bisa. Seperti yang maaf sekali karena ini saya melakukannya sendiri ya. Kebetulan dua anak saya ini suka musik. Kakaknya ini di gitar klasik dan dia khusus. Adiknya ini di piano, tetapi juga bisa gitar. Kehebatannya adiknya ini piano juga jalan, gitarnya juga jalan. Sebenarnya kakaknya hanya gitar aja. Tapi kolaborasi itu dilakukan. Ini penting, saya tidak intens kelihatannya mengikuti mereka, tapi saya tahu perkembangannya mereka. Manakala kemudian anak ini butuh, ya orang tua harus hadir.
Tapi sekali lagi ini secara yang normal, bukan yang kasus. Kalau yang sudah kasus punya ini hanya gadget, yang mau apa lagi? Seperti, tapi kemudian coba dialihkan ke kegiatan ya jalan-jalan ya. Kemudian mencoba untuk main ke sawah. Ya. Pokoknya melulu anak tidak ada di situ. Saya juga prihatin sekali kalau kemudian saya melihat anak ini jadi pembiaran dari orang tuanya. Pokoknya selama anak ini tidak mengganggu orang tua kemudian anak ini dibiarkan begitu saja. Ya, akhirnya yang terjadi ya Anda bisa rumuskan sendiri lah. Seperti itulah mengenai power orang tua ini, sekali lagi memang bangunan komunikasi awal itu menentukan. Kita tidak bisa mengajari ya, karena ini setiap keluarga memiliki atensi cara membangun, mengembangkan, cara beradaptasi soal komunikasi di antara anggota keluarga. Harus dihormati. Dan seberapa kemudian bisa terbuka juga itu dibangunnya mungkin dari anak sejak kecil gitu ya. Iya. Nggak hanya tahu-tahu udah pernah remaja terus disuruh Oh, cerita lah, gitu. jadi bisa. Nggak Memang bisa. sejak kecil ada kebiasaan-kebiasaan yang dibangun. Biasanya loh Mbak Devi, dia makan bersama. Ya kalau 1 bulan di rumah ya bulan hari terakhir cepat keluar mencari yang berbeda bersama-sama. Ini bangunan komunikasi. Ini bisa dinikmati lah bagaimana membangun komunikasi bersama dengan anak-anak ketika itu. Bukan khawatir untuk konsumerisme, enggak, saya tidak seperti itu. Tapi yang paling penting itu membangun jalinan komunikasi di antara keluarga di sini. Kalau kemudian kita sama akrab, saling menerima, mau apa lagi, ya kan? Anak-anak pasti percaya sama orang tua. Kalau saya yang sedang saya usahakan itu karena kan anak-anak saya masih kecil, jadi setiap mau tidur itu ya setelah baca buku cerita kemudian berdoa itu banyak ngobrol memang di situ, cerita tentang hari ini bagaimana, apa yang bikin Mas happy atau apa yang bikin Mas sedih seperti itu, atau apa yang bikin Mbak yang seneng banget hari ini apa. Jadi melakukan pembiasaan pada anak untuk biasa terbuka bercerita. Kalau nanti pulang sekolah. Iya, menginspirasi. Dan mohon maaf ya Mbak, meskipun anak saya laki-laki tapi untuk cuci piring, gelas, membersihkan kamar mandi biasa ya. Iya, iya. Karena kami memiliki keyakinan ketika anak-anak itu beres di ketugasan di rumah, itu bangunan dasar kehidupan yang dia bangun ketika nanti dia melanjutkan kehidupan ini. Itu yang paling mendasar menurut saya. Jadi apa boleh buat, bahkan memasak pun oke. Ini yang paling kemudian kami dampingkan. Harus dicatat, ketika saya mengajar di kelas itu juga sama katakan, kamu tidak akan selamanya bersama dengan orang tua. Maka bangunan kehidupan dan menyiapkan strategi mereka, keahlian untuk menyelesaikan persoalan kehidupan keseharian yang ringan-ringan itu harus sudah selesai. Tidak peduli laki-laki atau perempuan. Tidak peduli. Dan anak saya larang keras memerintah orang tua. Tidak boleh. Apa Saya yang tidak bisa mau. dikerjakan sendiri, Iya. dikerjakan sendiri. Iya. Saya jadi ingat tadi malam itu anak saya yang nomor 1 kan 8 tahun laki-laki. Saya masih repot ngurusin adik-adiknya, dia tahu-tahu ke belakang dapur tanpa disuruh itu cuci piring. Nah, Saya pas ke belakang, loh kok udah selesai gitu. Iya, nggak apa-apa. ini Gitu, jadi menginspirasi. oke. Ini menginspirasi Iya, seperti itu. Itu juga untuk mengalihkan. Bahkan kalau perlu dibuat jadwal rutin. Iya. Nah, kalau anaknya 2, anaknya 3 itu supaya kemudian tidak digajet terus setiap hari. Kalau jadwal rutinnya sudah dia tanggung jawab bekas piringnya sendiri karena kan masih 8 tahun itu yang dia cuci, tapi tadi malam itu berinisiatif sendiri. Oke, berarti aman lah ya. Diapresiasi itu. Iya, Itu benar. kalau sudah selesai di situ, dia nanti melanjutkan kehidupan itu gampang sekali. Kan dari situlah sebenarnya bangunan pengertian untuk tingkat penyelesaian persoalan kehidupan itu ada. Pokoknya sejak usia dini, Hmm. bahkan percakapan-percakapan tentang
perkembangan manusia tadi tentang adik lahir dari mana, ketika ditanya Iya. dari kecil pun itu bukan pertanyaan yang ditolak. Nanti Jangan. tunggu udah gede, tapi Iya. mungkin dijelaskan Iya. sesuai umurnya, Iya, sehingga komunikasi itu terbangun. terbangun. Jangan kalau masih kecil tanyain, nggak boleh tanya kayak gitu, masih kecil, nanti dia Akan langsung keep dia. akhirnya Tidak sampai bisa gede lagi, juga nggak mau tanya lagi gitu. Betul. Baik. Sangat menginspirasi, jadi memang harus dibangun dari sejak kecil gitu ya, Iya. untuk pola komunikasi, untuk bangunan komunikasi yang intens dengan orang tua Betul. gitu. Baik, terima kasih sekali Pak Sartana Iya, Mbak Deti. obrolannya. Saya menyapa dulu audiens, Iya. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Puji Tuhan, bincang-bincang kita saat ini dapat berlangsung dengan lancar. Kita sudah cukup banyak memperbincangkan tentang tahap perkembangan, kemudian tadi ada perubahan fisik, psikis, ada para remaja, dan bagaimana kita sebagai orang tua itu mempersiapkan diri untuk mendampingi. Memang tidak serta-merta persiapannya dilakukan ketika anak sudah menginjak pra remaja, tetapi dari sejak kecil. Semoga apa yang kita perbincangkan pada siang hari ini dapat bermanfaat, dan mungkin sebelum saya tutup, saya mohon Pak Sartana berkenan memberikan closing statement sebagai penguatan untuk para orang tua. Ya, boleh. Ya. Ketika menikah, bagian penting keputusan yang diambil. Setelah menikah, itu jauh lebih penting daripada keputusan awal. Selamat menikmati kehidupan. Mari kita lanjutkan kehidupan ini. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sartana selaku narasumber Aku Suka Menuturkan kali ini. Juga terima kasih kepada Gembala Jemaat Ibu Pendeta Ati Hartiningsih atas bimbingan dan arahannya. Kepada panitia penyelenggara yaitu Komisi Warga Dewasa GKJ Samirono Baru. Dan juga apresiasi kami aturkan untuk rekan-rekan tim multimedia dari SMA Bokri 1 dan juga dari GKJ Samirono Baru. Terima kasih juga untuk segenap pihak yang telah turut mendukung terselenggaranya acara talk show ini dengan baik dan lancar. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih pada audiens yang sudah menyaksikan acara ini. Semoga acara ini bermanfaat dan membawa berkat baik bagi kita semua. Izinkan saya untuk mengutip Raja Salomo dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Akhir kata, saya Deti Aryani Kurniasari dan segenap tim kerja Aku Suka Menuturkan GKJ Samirono Baru mohon pamit undur diri. Terima kasih, salam sejahtera.